Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10. Masih membahas bab 4 mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada video sebelumnya kita telah membahas subbab yang A mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka saat ini kita akan melanjutkan untuk membahas subbab yang B dan C. Namun sebelum itu silahkan kalian baca dulu kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Jika sudah, mari kita ke materi untuk poin yang B mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi layanan. Fungsi layanan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Artinya tidak ada perbedaan di antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengaturan. Fungsi pemerintah adalah untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Kemudian selanjutnya untuk kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari pemerintah pusat. Selanjutnya kita ke poin C mengenai kedudukan dan peran dari pemerintah daerah. Yang pertama mengenai kewenangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut sebagai kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal berikut: perencanaan dan pengendalian pembangunan, kemudian perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial. Selanjutnya, bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, serta pelayanan pertanahan. Itulah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kemudian, selanjutnya di Indonesia, negara kita ini ada yang namanya daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus.
Nah, satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta. Sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, DKI Jakarta ini kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang kedua adalah DIY. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kemudian untuk Provinsi Aceh, status istimewa yang diberikan kepada Aceh adalah dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 misi 1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Kemudian yang keempat, otonomi khusus Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua. Nah, itulah tadi daerah-daerah dengan daerah istimewa dan otonomi khusus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Jadi setiap daerah memiliki perbedaan jumlah organisasi perangkat daerah tergantung dari pertimbangan daerah masing-masing. Kemudian yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Kemudian yang kelima, proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Selanjutnya, nomor 6, mengenai peraturan daerah atau Perda. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian yang nomor 7 mengenai keuangan daerah. Ada beberapa sumber pendapatan daerah
yang terdiri atas sumber-sumber keuangan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian yang kedua, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang ketiga, pendapatan daerah lain yang sah. Itulah 3 sumber pendapatan daerah dari berbagai macam sumber yang sudah ada. Mungkin itu saja untuk pembahasan video kita kali ini mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa dicantumkan dalam kolom komentar ataupun nanti bisa didiskusikan dengan forum kelas masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.